Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa asaluhu salamata minan niqami wal wafata alal iman wa asyhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan amma ba'd faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berwasiat kepada diri sendiri dan juga para jamaah sekalian, marilah kita tidak bosan-bosan untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada saat ini kita masih diberikan anugerah berupa hidayah, inayah, taufik, berupa kesehatan, kesempatan, bahkan iman dan takwa, sehingga kita masih dapat menghambakan diri untuk beribadah sholat Jumat di majelis yang mubarak ini. Untuk itu, sebagai rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan, kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan semuanya yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut sebuah negeri yang aman, damai, makmur, yang menjadi impian semua umat, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Quran menggambarkan negeri Sabak yang subur dan makmur di bawah kepemimpinan Raja Daud dan putranya Sulaiman, dengan penduduknya yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Negeri yang makmur dan damai diungkapkan dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Secara bahasa berarti negeri yang baik dengan Tuhan yang maha pengampun. Makna negeri yang baik bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan Rabb yang maha pengampun bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya, sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Untuk mewujudkan negeri yang baik penuh dengan ampunan Allah adalah dengan mewujudkan beberapa hal berikut. Ulama beritahu, yang pertama, ikhlas beribadah kepada Allah
ikhlasul ubudiyah lillah. Ikhlas menjadi syarat terwujudnya negeri yang baik. Sebab dengan keikhlasan dalam beribadah, bekerja, berjuang dan beramal sebagai pertanda sikap syukur dan telah sampainya tujuan diciptakannya manusia, yaitu mengabdi kepada Allah dengan didasari keikhlasan yang tinggi. Quran surat Al-Bayyinah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Yang kedua, syarat terciptanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah akhlak penduduknya yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan pilar terwujudnya masyarakat dan bangsa yang baik. Masyarakat yang sejahtera, aman dan damai hanya dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, bertolong menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, untuk mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah sifat amanah yang menyebar dan membumi. Setiap penduduk negeri apabila benar-benar menjalankan kewajiban dan amanah yang dipercayakan kepadanya dengan baik, tidak ada korupsi, suap menyuap dan pengkhianatan lainnya, niscaya terwujudlah masyarakat yang baik. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan menyia-nyiakan amanat sebagaimana Quran surat Anfal ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dengan memegang kuat amanah berarti menguatkan tatanan masyarakat. Sebaliknya, mengkhianati amanat sama saja dengan menghancurkan peradaban bangsa. Yang keempat, jemaah sekalian, adanya keseimbangan yang indah antara urusan dunia dan urusan akhirat. Alkisah seorang sahabat berniat beribadah di siang dan malam hari hingga ia berniat menjauhi dunia dan istrinya. Seluruh waktu dan jiwanya hanya dihabiskan untuk bertakarrub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah saja. Tetapi Rasul malah melarangnya sambil bersabda, "Aku adalah manusia terbaik. Aku makan dan minum, tapi aku juga berpuasa. Aku istirahat dan tidur, tetapi aku juga mendekati istri. Aku bangun menjalankan salat, tapi aku juga bekerja mencari kehidupan dunia." Itulah keseimbangan hidup, memperhatikan kemaslahatan akhirat, tapi tidak lupa memperhatikan kebaikan dunia. Bangsa yang baik hanya akan terwujud jika ada kebaikan jasmani dan rohani. Yang kelima, bertaubat, meraih ampunan Allah. Setiap manusia tentu pernah berbuat dosa, tetapi siapa yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika turun Quran surat Al-Imran ayat 135, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ketahuilah, saat ini syaitan sedunia sedang menangis karena syaitan telah menggoda anak cucu Adam, tetapi Allah menurunkan ayat yang siapa bertaubat, Allah akan menghapus dosa-dosa mereka." Ibnu Mas'ud berkata, bagi orang yang berdosa, ayat ini lebih baik daripada surga dan isinya. Kemudian membaca Quran surat Al-Imran ayat 135, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim
wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara pilar terwujudnya negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun. Kita masih di bulan Maulid, bulan di mana kita peringati sebagai yaitu hari lahir manusia yang mulia, yang namanya di ars disandikan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, menggambarkan wujud daripada cinta kita kepada Nabi, salah satunya adalah dengan mewujudkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah dan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inna ahsanal kalam kalamullahi khairul alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.